yang mana pada subuh hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya besar pengikut pada akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Pembina Masjid Agung Al-Falah, Bapak Dr. Andes Salmin Daud dan Bapak Dr. Andes Yusuf Leman yang senantiasa subuh Jumat setiap kali hadir pada hari ini. Yang kami hormati PLT Pengurus Masjid Agung Al-Falah Bapak Erwin Rizal. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hamid Rahman SPDI. Yang kami hormati Wabil Khusus Bapak Ustadz yang akan menyampaikan tausiah kita pada subuh hari ini, itu Bapak Ustadz Syekh Said bin Bamumin. Insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah pada kita subuh hari ini. Atas nama pengurus Masjid Al-Falah Kota Pontianak, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa hadir setiap subuh Jumat untuk mengikuti kajian-kajian Al-Quran yang hadis yang disampaikan oleh para ustadz kami tunjuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mendengarkan tausiah, kami akan menyampaikan suatu informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dalam rangka untuk memakmurkan masjid, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa dari sekolah Quran keluarga kita yang bekerja sama dengan distributor CP sembako kita berjaya akan mengadakan bazar sembako murah keliling sembako subuh yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 jam 6 sampai selesai salat subuh sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Falah Jalan Hasanuddin nomor 1 Kelurahan Sungai Jawi dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Adapun sembako adalah yang berbentuk beras premium, beras medium, minyak goreng premium, minyak goreng curah, susu kental manis, mie instan, gula premium dan gula curah. Demikian atas kerjasamanya kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk menghadiri, untuk meramaikan sembako murah ini, yaitu yang dipimpin oleh Ustadz Habibi Saratibi. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk meningkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah subuh ini yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam terhatur kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang senantiasa istiqamah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh. Dan alhamdulillah, hadhihi ni'mah kabirah. Allah takdirkan kita untuk hadir. Mudah-mudahan Allah catat kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, ini orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah menyatakan
mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan membenarkan kehidupan hari akhirat. Alhamdulillah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian tidak ada majlis di dunia ini yang lebih nikmat melainkan kita hadir di majlis-majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika menyampaikan, la yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathum al-malaikah wa ghashatuhum ar-rahmah wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa dzakara Allah biman 'indah. Tidaklah duduk satu kaum mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, hafathul malaikah. Dia akan, para malaikat akan membentangkan sayapnya, maksudnya akan memberikan permohonan istighfar terhadap siapa saja yang hadir di majlis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yang duduk di majlis ilmu akan diselimuti rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nazalat 'alaihim as-sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan di hati mereka. Yang keempat, wa dzakarallah fi man 'inda. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis ilmu, kemudian membanggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikat. Nah, inilah suatu nikmat kabirah. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan, Allah mudahkan langkah kaki kita. Betapa banyak orang-orang yang, mohon maaf, mungkin berada di sekitar masjid, namun mereka tidak terpanggilkan untuk memenuhi dan memakmurkan di masjid. Walhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di majlis ini semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita juga digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ikhwani fillah, fenomena akhir ini kita melihat banyak orang-orang kita yang mulai kehilangan arah, mulai kehilangan kendali, mulai tidak lagi meyakini apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sebelum kita. Nah, ini terjadi dikarenakan maraknya pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu di dalamnya ada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, jika idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyan, jika orang fasik menyampaikan suatu berita, hendaknya diperjelas terlebih dahulu. Nah, untuk inilah yang terjadi, yang kita lihat saat ini, orang-orang yang tersibukkan dengan perkara-perkara dunia akhirnya melupakan pembekalan untuk kehidupan akhirat. Padahal setelah kehidupan ini masih ada lagi kehidupan berikutnya yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Jadi dunia dan aneka macam hiasan yang ada di dalamnya pada hakikatnya adalah fata morgana. Mereka kadangkala sebagaimana dikatakan, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashuquha adallu minad dalili, tusimmu bisihriha qauman wa tu'amu wa hum mutahayyiruna bilad dalili. Dunia ini
sedikitnya dari yang sedikit. Wa asyibuha adallu min ad-dalil. Orang yang terlalu asyik terhadap dunia, paling hakikatnya paling hilangnya orang yang hilang. Tusilmu bisihriha qauman wa tuhmi. Sihir dunia bisa membuat orang buta di dunia. Bahum mutahayyirun bila dalil. Yang berakhir mereka kebingungan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita lihat orang beraneka macam untuk mendapatkan segala sesuatu, berusaha dengan segala cara, menghalalkan segala cara guna mendapatkan sesuatu tersebut. Padahal setelah ia dapatkan, ia tinggalkan juga, tidak juga ia bawa. Nah, inilah menjadi renungan bagi kita bersama bahwasanya kontrak hidup kita ini hakikatnya hanya 24 jam saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami makna kehidupan seperti ini, insyaallah selamat. Artinya orang-orang al-hikmah menyatakan rentang kehidupan manusia tak ubahnya rentangan tangan yang ada antara jempol tangan dengan kelingking. Mereka mengumpamakan subuh itu seperti jempol ini. Kemudian ini zuhur. Ada jaraknya, ada jarak antara waktu subuh dengan zuhur. Berikutnya antara zuhur dengan asar begitu dekat. Diumpamakan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Antara asar dengan maghrib diumpamakan antara jari tengah dengan jari manis. Kemudian maghrib dengan isya begitu dekat. Dan inilah waktu. Dan modal kita ini sama. Allah Subhanahu wa taala berikan modal untuk kita berniaga di dalamnya. Namun kita lihat ada orang yang memanfaatkan modal tersebut hingga ia berkembang dan menjadi orang sukses. Jangan heran jika ada orang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari semalam. Ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. Namun tidak semua kehidupan ini bisa dilogikakan. Nah, kalau kami meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang terdahulu itu benar adanya, karena apa? Mereka keluar dari dimensi waktu. Artinya mereka mendapatkan keberkahan waktu tersebut. Ada orang yang bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 5.000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali. Hal yang demikian memang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Namun terjadi. Hal ini bisa kita lihat pada saat kejadian Allah menceritakan kejadian Ashabul Kahfi. Saat mereka tertidur, diceritakan dalam Al-Quran, ditanya, berapa lama kau tidur? Ya hanya, dia bilang 1 hari atau 1/2 hari. Yo, apa yo? Nah, ini waqah terjadi dan diceritakan Allah dalam Al-Quran. Sehingga saya melihat orang-orang sekarang ini semuanya maunya dilogikakan. Wallah, kehidupan ini tidak bisa dilogikakan. Kalau seseorang mendapat keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan dzurriyyah, keturunan, mereka inilah orang-orang yang nantinya akan sukses hidupnya dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, oleh karena itu berikutnya yang ingin Al-Fakir sampaikan, sesuatu yang tertakar tidak akan terbuka.
Kalau memang itu rezeki kita, insya Allah akan kita dapatkan. Nah, dari mana Al-Faqih dulu pernah membaca sebuah kitab, dalam kitab Tuhfatul Waradiyah dijelaskan ada bait syair, ya talibal rizqi fid dunya bi quwwatihi taduru min baladin fiha ila baladi ata'idta nafsaka lasta fima tudrikuhu wa dha'a umruka fi hammin wa fi nakati law tirta baina as-sama'i wal ardi mujtahidan fi shurbatil ma' ghayra rizqi lam tajidi aqsir 'anaka fa inna rizqa munqasimun ya'ti ilayka walau fi jabhatil asadi. Dan inilah pegangan para ulama, pegangan salih orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup tidak dirisaukan dengan kehidupan dunia mereka, karena mereka mengetahui bahwasanya kehidupan dunianya sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya talibal rizqi fid dunya bi quwwatihi, wahai penuntut rezeki, pencari rezeki yang mengandalkan kekuatannya, taduru min baladin fiha ila baladi, kau berkeliling dari satu negeri ke negeri berikutnya. Ata'idta nafsaka lasta fima tudriku, apakah kau ingin mencapaikan hidupmu sementara sesuatu tersebut tidak bisa kau jangkau? Wa ta'amruka fi ammin wa fi nakati, kau sia-siakan umurmu habis begitu saja untuk mengejar sesuatu yang tidak mungkin kau genggam. Lau turta baina as-sama'i wal ardi mujtahidan, seandainya kau terbang antara langit dan bumi, fi syurbatil ma' ghaira rizqi lam tajidi, untuk mendapatkan seteguk air jika memang itu bukan rezekimu, kau tidak akan dapatkan. Aqsir 'anaka fa inna rizqa munqasimun, sebaiknya dipersingkat saja angan-angan, diringkas saja, jangan terlalu berlebihan dalam mencari kehidupan, mencari sesuatu yang tidak juga bisa kita jangkau. Fa inna rizqa munqasimun, karena rezeki itu sudah Allah tentukan. Ya'ti ilaika walau fi jabatil asad, ia akan mendatangimu walaupun rezeki tersebut berada di jidatnya singa. Dan oleh karena itu jangan terlalu dirisaukan dengan perkara-perkara yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lana tafkir wa tashmil wallahu bitadbir wa taqdir. Wilayah kita ini, kata guru kami Al-Zain Ibn Al-Hasan Baharun, boleh menyatakan lana tafkir wa tashmil wallahu bitadbir wa taqdir. Wilayah manusia berpikir dan berusaha, sementara wilayah Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menentukan segala sesuatu. Antum bisa punya rencana, boleh punya angan-angan, harapan, impian dan lain sebagainya, namun ingatlah, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'al ma yurid. Aku memiliki keinginan, engkau juga memiliki keinginan. Namun apakah keinginan kita bersesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang menentukan dan mengatur segala sesuatu. Jadi kalau kita tahu hakikat kehidupan kita ini bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar jabatan setinggi-tingginya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hanya satu saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi kewajiban kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerahnya kepada kita. Kadang-kadang kita ini dirisaukan dengan rezeki. Padahal kalau kita membaca sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam banyak riwayat dinyatakan pernah di rumahnya tidak ada makanan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang ke rumah menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah ini? Kata istrinya, tidak ada. Kalau begitu aku puasa. Wallah, ikhwan,
tiada panutan, tiada tuntunan yang patut dicontoh, diteladani kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita harus ngotot, ngoyo untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya mustaghrab, membuat kita kadang-kadang aneh juga. Setelah kita kejar, kita dapat, kita tinggalkan juga. Nah, inilah ibaratnya seperti fata morgana. Dunia ini diibaratkan oleh Allah SWT seperti fata morgana, bayang-bayang saja. Nah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat Allah Subhanahu wa ta'ala, darul jaza, tempat Allah membalas. Apa yang kita tanam, apa yang kita tebar, insya Allah akan kita tuai nantinya. Nah, oleh karena itu, sebelum waktu itu datang, dan waktu itu pasti datang, jangan pernah melupakan Allah. Libatkan Allah dalam kehidupan kita, insya Allah selamat. Libatkan Allah dalam segala aktivitas kita, sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa untuk melibatkan Allah dalam segala urusan. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta ay abtar. Semua pekerjaan dhi balin, semua pekerjaan yang kita lakukan, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu aqta, artinya terputus. Aqta, terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong bantu tap-tap layar. Nah, akhirnya Tap layar. mari kita merenung bersama. Bantu tap-tap layar pemirsa. Mau kemana kita ini? Akhir perjalanan hidup ini kemana? Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja fama ba'dahu aisar, wa man lam yanja fama ba'dahu asyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sesungguhnya gambar ini awwalu manazilil akhirah, tempat pertama kali nanti di kehidupan di akhir. Tempat pertama kali. Siapa yang selamat di dalamnya, maka setelahnya dia akan menemukan kemudahan. Namun sebaliknya, jika ia tidak selamat di kuburan, maka kehidupan berikutnya asyad, lebih dahsyat lagi. Namun kalau kami disampaikan oleh guru-guru kami tidak mengkhawatirkan kehidupan akhirat. Yang kami khawatirkan bagaimana kami hidup di dunia ini. Karena dunia ini tempat kita untuk beramal, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian kita berharap kepada Allah, Allah berikan kita husnul khatimah, Allah berikan kita akhir yang baik, sehingga Allah mudahkan kita untuk mengingat Allah di saat orang kebanyakan dilupakan untuk mengingat Allah. Kita mohon kepada Allah SWT agar di akhir hayat kita nanti ini, kita ini diberikan ingat oleh Allah untuk mengingat Allah. Itu saja. Guru kami dalam sebuah majelis menyampaikan kepada kami suatu pesan yang begitu berharga. Mohonlah kepada Allah agar Allah beri kita ingat untuk mengingat Allah. Mohon kepada Allah agar Allah memberi kita ingat untuk mengingat Allah. Karena kalau memang Allah tidak berikan kita ingat untuk mengingatnya, maka kita akan lupa. Berapa banyak orang-orang yang sakit, dicabut sedikit nikmatnya oleh Allah SWT, dia lupa, dia tidak ingat lagi. Namun kalau kita senantiasa bermohon kepada Allah, sehingga di antara wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dengan kalimat yang begitu indah,
Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Berarti Sayyidina Mu'adz bin Jabal orang yang istimewa. Sampai dapat pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mencintainya. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Faqul dubura kulli salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kau katakan setiap kau selesai salat, bacalah kalimat ini. Ya Allah, Allahumma a'inni, bantulah aku untuk mengingatmu. Inilah kalimat yang mungkin diambil oleh guru kami, kemudian diolah, dia pesankan kepada kami. Mohon kepada Allah agar Allah beri kita ingat untuk mengingat Allah. Wallahi ikhwan, saat kita sehat, saat waktu kita ini lapang, kita bisa berpikir mengingat Allah. Kita bisa khatamkan ini Quran. Kita bisa berpikir 1000, 20, 5000, 10.000 bisa. Tapi apakah kita bisa jamin di akhir hayat kita nanti kita ini bisa mengingat Allah? Kalau kita tidak senantiasa bermohon kepada Allah. Nah, oleh karena itu ini menjadi renungan bagi kita bersama bahwasanya kehidupan ini begitu singkat. Wallahi ikhwan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjidnya dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang betul-betul beriman, mengimani Allah dan mengimani hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan sekali lagi satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamas wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan. Jadi redaksi kalimatnya ada beberapa redaksi hadis. Redaksi kalimatnya ada yang mengatakan wal umrah ila umrah mukaffirat ma bainahum majtanabil kaba'ir. Salat 5 waktu, rentang salat 5 waktu, rentang waktu antara subuh zuhur asar maghrib isya balik lagi ke subuh. As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Nah, hadis ada beberapa kalimat. Ada yang mengatakan Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ada lagi yang menyebutkan wal umrah ila umrah, satu kali umrah ke umrah berikutnya. Apa? Mukaffirat, penggugur dosa. Apa yang digugurkan? Dosa-dosa kecil. Majtub bil kaba'ir, selama ia tidak melakukan dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai ahlul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Sekali lagi salam hormat dan takdim kami kepada segenap pengurus masjid Al-Falah, sebagaimana namanya Al-Falah, keberuntungan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia, hidup juga di akhirat, keberuntungan di akhirat. Sekali lagi Al-Fakir ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bermudzakarah kepada antum sekalian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, terima kasih Syekh Said yang telah menyampaikan tausiah kepada kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan sangat besar sekali manfaatnya bagi jemaah yang hadir pada subuh hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi kami ingatkan bahwa besok subuh insya Allah pada sholat subuh dalam rangka untuk memakmurkan masjid akan datang dari
Majelis Taklim yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Habibi Syaribi yang akan membawa sembako murah kepada kita semua. Untuk itu kami himbau pada masyarakat yang hadir pada subuh hari ini untuk mengajak sanak keluarganya hadir, bukan hadir hanya untuk mendapatkan sembako murah, tapi hadir untuk memakmurkan Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Mudah-mudahan ini akan tercapai di seluruh masjid dalam Kota Pontianak. Demikian Bapak dan Ibu, kami atas nama pengurus Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu senantiasa hadir pada subuh Jumat maupun subuh-subuh setiap subuhnya untuk memakmurkan Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 5.43 Isya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Masjid Al-Falah atau sejak di trip kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri trip ini. Kami masih terus di Masjid Al-Falah. Insya Allah besok pagi kami juga akan trip di Masjid Al-Falah karena ada sembako murah yang akan diadakan oleh Sekolah Quran pimpinan Pak Ustadz Syarif Habibi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.